Assalamualaikum, Mama, Papa, Tante Linda, Tante Emma, Tante Etis. Halo guys, sekarang kita lagi di Gunung Salju. Kita daki bukit ya guys, bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung ke vlog kami. Nah, hari ini masih hari raya lebaran lah ya. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf lahir batin ya. Ya Kakak Asal, maaf lahir batin. Sama-sama. Teman-teman, alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh siapakah? Teman-teman insya Allah sudah tahu semua ya, Kakak Aksal. Nah, Kakak Aksal hari ini pengen sharing-sharing nih. Kakak Aksal kan sudah kita tahu ya, kemarin-kemarin itu ada kabarnya kalau Kakak Aksal tuh berangkat ke Turki. Nah, sebelum kita tanya kabar dulu Kakak Aksal bagaimana? Kakak Aksal sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasanya bagaimana? Alhamdulillah lancar. Tante Linda juga lancar puasanya? Alhamdulillah. Ramadan kali ini seru sekali dan bermakna sekali buat Tante Linda. Tentu buat Kakak Aksal juga ya. Kakak Aksal, Tante pengen tanya-tanya ya, boleh ya? Apa tuh Tante Linda? Tentang perjalanannya ke Turki. Wow. Gimana sih ceritanya sampai bisa ke Turki, Kakak Aksal? Linda, kenapa saya bisa ikut event ke Turki? Pertama, pondok pesantren saya, Pondok Pesantren Darul Quran, mendapatkan kuota untuk mengikuti lomba Istanbul Youth Summit di Turki. Lomba ini diselenggarakan oleh dua lembaga besar Tante Linda, yaitu YBB dan IWE. Apa itu YBB? Youth Break Boundaries, dan IWE International Wonderful Education. Jadi gitu Tante Linda. Nah, begitu ya teman-teman semua, kisah perjalanannya bagaimana Kakak Aksal bisa sampai ke Turki. Nah, tentu sudah sampai di sana, kita pengen tahu ya sahabat-sahabat semua persiapannya bagaimana sih secara kita semua sepertinya hampir semuanya itu sudah pengen ke Turki. Nah, bagi-bagi informasi, sharing-sharing ke sahabat semua, persiapan Kakak Aksal ketika mau ke Turki itu apa saja? Apa Kak? Silakan Kak. Persiapannya itu ya mungkin membeli baju-baju tebal, untuk kan sana kita kebetulannya waktu bulan Februari itu adalah musim di mana Turki itu lagi dingin-dinginnya Tante Linda. Oh, gitu ya. Cuacanya bisa sampai minus derajat. Kemarin paling dingin saya di sana mungkin -5 ada mungkin Tante Linda. Bagaimana tuh rasanya tuh? Dingin banget. Untuk kita yang nggak terbiasa dingin ya Tante Linda. Itu subhanallah dinginnya, Masya Allah. Soalnya nusuk sampai kulit gitu Tante Linda. Apalagi kalau ada anginnya. Kayak serasa kalau niup ke muka, wajah kayak kebas gitu pipinya. Kayak nggak kerasa gitu Tante Linda. Apalagi telinga gitu-gitu. Wow, segitunya ya. Jadi kita harus kayak persiapan pertama ini beli baju tebal seperti outer yang tebal, jaket-jaket yang tebal, celana, kaos tangan, penutup kepala, dan lain-lainnya. Begitu Tante Linda. Nah, jadi persiapannya mengenai pakaian ya, dengan cuaca yang sangat dingin tersebut itu, wah, bagaimana nih yang badannya agak tipis-tipis alias kurus? Jadi kebayang ya, harus gemukin badan dulu ya sepertinya. Nah, sudah tahu persiapannya. Lalu, sudah tahu persiapannya apa aja. Sekarang kita tanya lagi, berapa lama Kakak Aksal di sana? Berapa lama nih Kak di sana Kak? Untuk di sana mungkin ada 13 hari Tante Linda. 3 hari berlomba, 2 hari pulang pergi, sisanya jalan-jalan di Turki dong Tante Linda. Nah, ada perlombaan juga ya ternyata. Itu gimana tuh tentang perlombaannya itu? Kayaknya Kakak Aksal dapat juara ya? Best group, alhamdulillah. Grup kami mendapatkan best group. Iya. Jadi perlombaannya itu seperti presentasi di depan semua orang Tante Linda.
Jadi ada dikasih 6 judul besar materi untuk dipresentasikan. Yang pertama ekonomi, kedua edukasi, health dan mental health. Dari judul-judul tersebut kita disuruh membuat skripsi untuk dipresentasikan di depan semua orang, Tante Linda. Dan tentunya pakai bahasa Inggris. Wow. Seperti itu, Tante Linda. Jadi Kakak Aksal sudah bisa bahasa Inggris ya, insya Alhamdulillah. Allah. Keren Sedikit kan, demi Kakak sedikit Aksal? lah, Tante Linda. Iya. Dan itu juga belajar fokusnya waktu mau ke Turki juga. Sebelumnya mungkin masih beginner, Pemula ya. pemula. Oke. Wah, keren-keren Kakak Aksal. Alhamdulillah. Terus Kakak Aksal, perjalanannya Kakak Aksal selama di sana itu kemana saja kah? Jadi kita 3 hari lomba di Istanbul, habis itu lanjut perjalanan ke Bursa nih, main salju, Tante Linda. Habis Bursa itu ke main Ko- salju. Habis itu ke Konya. Konya itu apa tuh? Konya itu tempat kayak beli-beli oleh-oleh gitu lah, Tante Linda, gantungan kunci. Habis itu ke Pamukkale, Pamukkale. ke Kapadokia nih terakhir, Tante Linda. Kapadokia. Nah, Kapadokia, it's my dream, Mas. My dream, yang balon balon itu, darah. itu gimana, nanti ceritain juga ya. Oke. Terus Habis itu baru kita balik lagi ke Istanbul untuk pulang, Tante Linda. Sebenarnya masih banyak sih runtutan perjalanan, cuman saya lupa nama kotanya. Wah, keren ya. Kita tanya-tanya lagi tentang bagaimana rasanya di balon udara itu, Kakak Aksal. Jadi di balon udara itu kita dibagi 6 space, 6 tempat. Dan di tengah tuh untuk nyalain apinya untuk bisa terbang balon udaranya. Ada 2 orang petugasnya. Saya kebagian kemarin tuh di tempat tengah sebelah kanan. Lumayan dapat sih view-nya, cuman kalau misalnya yang dapat paling banyak tempat view-nya tuh pasti yang di pinggir-pinggir, Tante Linda. Soalnya kayak dapat tempat pojok, bisa langsung ada pembagian tempat pembagian ya. tempatnya. Berapa jam tuh di atas tuh? Di atas tuh kalau nggak salah sih sekitar 1 jam lebih, Tante Linda, hampir 2 jam. Cuman nggak kerasa sama sekali, Tante Linda. Yang bisa kita lihat tuh apa saja tuh? Balon-balon udara, gunung-gunung es, orang-orang di bawah. Ya, yang paling mantapnya tuh feel balon udaranya banyak di mana-mana, Tante Linda. Habis tuh suasananya putih semua salju, jadi kayak keren aja gitu di atas, Tante Linda. Oh, keren. Ih, mudah-mudahan doain ya kita semua bisa ke sana. Amin. Amin. Nabung. Nah, yang paling penting lagi ya teman-teman semua, yaitu Masjid Hagia Sophia, yang kita semua sudah tahu bahwa masjid itu yang tadinya jadi gereja sekarang sudah diresmikan menjadi masjid. Nah jadi di Hagia Sophia itu Kakak Aksal tuh sudah pernah masuk, teman-teman semua. Wah, keren banget. Ada di Hagia Sophia juga, Masya Allah. Ceritain dong tentang Hagia Sophia juga, Kakak Aksal. Jadi Hagia Sophia itu adalah sebuah masjid yang dulunya pernah menjadi pusat kegiatan agama Kristiani, yaitu negara Eropa Timur. Kan dulu Istanbul juga nama kotanya Konstantinopel tuh, Tante Linda, sebelum ditaklukkan oleh Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah. Jadi setelah ditaklukkan, berubahlah masjidnya menjadi namanya Masjid Hagia Sophia, dan kota Konstantinopel berubah menjadi kota yang mana jadi namanya Islamabul. Habis itu karena sering orang-orang menyebutnya Istanbul menjadi Istanbul. Dulu namanya Islambul, maksudnya kota Islam jadi Istanbul gitu, Tante Linda. Ada perubahan nama juga ya. Jadi di masjid itu suasananya penuh padat orang-orang, Tante Linda. Di mana-mana tuh orang, mungkin karena waktu jadwal berkunjung juga, Tante Linda. Jadi di situ pas kita masuk ke wilayah Hagia Sophia tuh tenang, adem ayem. Yang membedakan Turki sama negara Indonesia itu tahu nggak, Tante Rina? Selain udara dinginnya. Apa tuh? Di mana-mana ada burung camar. Oh, burung camar atau burung apa? Pokoknya intinya burung kayak, Tante Rina. Ya, burung kayak musim-musim dingin tuh di mana-mana, Tante Rina. Wih, seru juga foto-foto sama burung tiba-tiba nginggap di bahu kita, di mana-mana. Gitu iya. Mereka suka makan roti. Jadi kalau kita julukin roti, kita lempar-lempar topi itu roti banyak yang pada datang. Jadi lanjut cerita, kita masuk ke masjidnya. Pertama kita disuruh taruh sandal atau sepatu di rak-rak sepatunya. Habis itu masuk, banyak lah orang. Di situ sebelum masuk masjid, misalnya niatnya untuk berkunjung, untuk jalan-jalan, untuk wisata, bukan untuk beribadah, walaupun itu non muslim, Tante Linda, dari agama manapun, dipersilahkan, nggak apa-apa masuk. Boleh ya. Tapi asalkan, kan kemarin saya ada dapat teman satu travel non muslim tuh, Tante Linda. Jadi sebelum masuk dia beli kayak sorban gitu untuk nutupin rambutnya untuk masuk. Gitu ya. Pas di dalam tuh, jadi untuk orang-orang yang berkunjung, untuk orang-orang yang melihat,
dibatasi dengan orang-orang yang sholat. Jadi ada tempat khusus untuk orang-orang sholat yang nggak boleh ada orang foto-foto, sama ada tempat yang diperbolehkan untuk foto-foto. Pokoknya padat luar biasa lah di dalam tuh. Di dalamnya juga ternyata saya kira yang bakal masuk ada banyak orang-orang luar, orang Indonesia ternyata yang paling banyak Tante Linda. Ya mungkin karena emang jadwalnya orang Indonesia pada berkunjung sana juga Tante Linda. Oh gitu. Wah sudah kebayang nih. Ayo siapa tuh yang mau ke Turki? Mudah-mudahan ya secepatnya. Masjid Hagia Sophia itu kan besar banget tuh. Iya. Itu berapa lantai, terus suasananya seperti apa? Bagaimana tuh Kakak Aksal? Jadi Masjid Hagia Sophia itu besar banget, lumayan lah besar. Setahu saya Masjid Hagia Sophia itu ada 2 lantai dan lantai pertama untuk rekreasi, untuk orang jalan-jalan dan untuk beribadah. Lantai kedua ini kan sebelum pas penaklukan, sehabis menjadi gereja kan jadi masjid. Habis jadi masjid saat Khalifah runtuh, Turki menjadi negara yang sekuler, berubah menjadi museum Tante Linda. Jadi kayak patung-patung Tuhan Yesus, patung-patung mereka yang dulunya sebelumnya menjadi gereja, sebelumnya menjadi masjid, ditaruh di lantai 2 nanti. Jadi nggak sembarang dimasukin untuk umum, nggak dibuka untuk umum. Soalnya masih ada sisa-sisa peninggalan gereja waktu dulu Tante Linda di lantai 2-nya. Jadi kita cuman dibolehkan untuk rekreasi di sekitaran lantai 1 doang. Cuman itu aja udah luas banget Tante Linda. Nah, kalau untuk yang wanitanya yang non muslim itu kalau pengen masuk sebagaimana? Ya seperti tadi, misalnya ada wanita non muslim pengen masuk, harus nutup aurat. Mentok-mentok ya nutupin rambutnya pakai sorban, nggak pakai celana yang kelihatan auratnya. Walaupun nutup, yang penting nutup gitu nanti. Begitu ya Kakak. Nah kalau kemarin kan Tante Linda lihat ada tuh yang main-main sama penjual es krim. Apa sih itu penjual es krimnya? Seru banget tuh sampai dikasih nggak jadi, kasih nggak jadi. Itu memang ciri khasnya dari Ciri Turki. khasnya dari Turki. Jadi kalau kita mau beli es krim, seharga berapa tuh Kak? Kemarin saya dapat yang 50 real, sekitar 50.000 sih. 50.000. Saya kan mata uang Turki waktu saya ke sana lagi turun. Jadi mungkin 1 real setara dengan 1.000 rupiah lah Mbak. Lumayan ya harga es krimnya. Jadi waktu kita mau beli es krim, sebenarnya es krimnya jangan saya spoiler ya, tapi nggak apa-apa lah khusus di video ini. Biasa aja saya Tante Linda untuk lidah kita ini biasa aja. Mungkin lebih enak es krim malls, es krim di Indonesia. Cuman mungkin karena cara ngambilnya yang unik nih Tante Linda, jadi kita tergoyahkan untuk beli. Jadi pas kita beli kan kita ngasih duit, dia pakai bahasa Inggris. Kamu mau main game atau enggak yang nggak bisa bahasa Indonesia? Do you want play with me gitu kan? Jadi kita beli es krim, dia ngambil untuk tempat es krimnya gitu, dimasukin. Habis itu dikasih, nggak jadi dimainin gitu-gitu, ditempelin ke mulut kita es krimnya, bikin kita jengkel lah 1 menitan lebih lah, ada video ntar kalau misalnya penonton mau lihat. Oke, nanti sharing video ya. Begitulah. Oke, nah Kakak Aksal berarti sudah perjalanan di sana juga untuk reward apa tuh Kakak Aksal dapat bersama tim? Reward, alhamdulillah kemarin dapat sama teman-teman. Dari 21 orang kan kita dibagi 3 tim lagi nih Tante Linda. Tim saya mempresentasikan yang namanya mental health. Mendapatkan best group Tante Linda. Jadi ada 3 kategori untuk juara presentasi, nih 3 kategori lagi. Best group, best presenter, sama jadi dari 3 kategori tersebut tim kami dapat penghargaan best group. Mungkin karena kelompok kami kompak kan. Yel-yel, kayak asik-asik gitu dilihat dirinya mungkin. Jadi padahal mah kita nggak ada apa-apanya dibanding kelompok-kelompok lain. Soalnya kelompok-kelompok lain tuh perwakilan dari Indonesia nih Tante Linda. Dari UI, Universitas Indonesia, UGM, gitu. Universitas Gajah Mada. Pokoknya universitas raksasa lah Tante Linda lawannya. Tapi alhamdulillah dengan itu kita nganggapnya walaupun mereka beda jauh dari kami, mereka udah kuliah, kita masih SMA, tapi kita harus buktikan yang terbaik bahwa kita juga bisa dan bahkan bisa lebih daripada mereka. Wes, keren. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Nah, setelah itu kita bicara tentang kepulangannya. Kepulangannya itu bagaimana prosesnya?
Proses kepulangannya ya seperti biasa Tante Linda. Beli oleh-oleh kah? Bingung gak sih cari Sebenarnya beli oleh-oleh? oleh-oleh. Cuman kesalahan saya kemarin waktu beli oleh-oleh, saya beli oleh-olehnya di tempat yang mahal kayak di mall. Padahal mau banyak pasar-pasar kecil yang harganya merakyat untuk kita para turis. Seperti itu Tante Linda. Jadi belanjanya jangan buru-buru belanja dulu ya sahabat-sahabat semua. Berarti belanjanya nanti cari di tempat yang memang untuk pusat oleh-oleh yang lebih cukup murah untuk di gitu kantong ya. lah. Biasanya kan ada kayak tempat saya beli gantungan kunci 10 real. Padahal di tempat lain mungkin ada yang satu gantungan kunci cuma 1 real nih Tante Linda. Jadi bisa lebih lah. Nanti lebih kepada kalau kita melalui travel ya nanti tour guide-nya yang akan membawa kita ke tempat-tempat itu ya biasanya. Nah, kepulangan sudah, cerita perjalanan sudah. Nah, kita ada di akhir nih Kakak Aksal. Nggak sampai udah di akhirnya ini Tante Linda ya, cepet banget. Nggak kerasa ya. Nah, apa sih yang Kakak Aksal dapatkan ya kesan-kesannya selama perjalanan di Turki itu buat Kakak Aksal sendiri itu? Dunia itu luas Tante Linda, bukan cuman Long Ikis, bukan cuman Kabupaten Pasir, bukan cuman Kalimantan, bukan cuman Indonesia. Ada negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Konya, Amerika Serikat, dan yang lain-lain Tante Linda. Kita bisa lihat orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, lebih mancung daripada kita, lebih putih daripada kita. Kita bisa lihat orang-orang yang memiliki pemikiran yang lebih terbuka daripada kita, memiliki pemikiran yang luas, memiliki bahasa yang berbeda. Kita memiliki banyak saudara-saudara muslim yang seperti itu Tante Linda. Jadi saya juga punya teman waktu lomba kemarin, orang Palestina Tante Linda. Dia datang ke Turki ikut lomba sekalian minta bantuan dana sosial untuk saudara-saudara kita yang di Palestina Tante Linda. Ada agenda sosial juga ya, Masya Allah. Luar biasa. Nah itu tadi sahabat-sahabat semua pesan-kesan perjalanan Kakak Aksal selama ke Turki. Luar biasa ya, doakan kita semua semoga bisa ke sana. Kalau alasannya mahal, mungkin diluruskan lagi niatnya ya. Insya Allah kalau memang niatnya untuk mempelajari sejarah-sejarah Islam ya di sana ada, dimana kan Turki itu adalah tempat pemerintahan Islam terakhir tuh di Turki ya, di Istanbul. Nah jadi semoga perjalanan Kakak Aksal ini bisa menginspirasi kita semua agar kita semua termotivasi untuk ke sana dan juga untuk bisa belajar banyak tentang sejarah-sejarah Islam tentunya, dimana dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui bagaimana sih kisah-kisah dahulu. Kakak Aksal, alhamdulillah sudah banyak pertanyaan Tante yang dijawab sama Kakak Aksal ya, bermanfaat sekali nih Kakak Aksal. Kapan-kapan kita ketemuan lagi ya. Siap Kakak Aksal. Kalau teman-teman masih ada banyak pertanyaan, tanya-tanya aja di komentar ntar. Kalau misalnya kita ada waktu nih, kita sharing-sharing lagi sama teman-teman. Mantap, Masya Allah. Kakak Aksal terima kasih banyak sudah mau Sama-sama, hadir Linda. di channel YouTube Linda Hartati Pasir ya teman-teman semua di vlog-vlog berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Halo guys, sekarang kita lagi di Gunung Salju. Kita daki bukit ya guys, bukan main. Bukitnya lumayan lah, tapi terbayarkan waktu di atas nih, view-nya mantap banget. Halo guys, sekarang kita lagi ke mall ya. Habis belanja buat perlengkapan musim dingin nih guys. Saya beli 2 pieces nih, outer sama apa ini, turtleneck ya. Lihat pemandangan Turki guys, ada burung-burung terbang. Cuacanya masih sama ya, malah turun 1 derajat guys, jadi minus 10 derajat. Lihat nih guys, kelihatan nggak? Enggak ya? Aduh, pokoknya gini lah. Itu tuh apa itu? Hagia Sophia lain ya? Sorot gitu guys. Itu tuh. Apa ini ya? Foto dong, foto. Guys, nih teman-teman saya guys lagi ngumpul buat apa? Ngumpul tim. Sisa-sisanya masih ada dalam mall ya guys. Ya. Gila pemandangan Turki. Tahu nggak apa yang beda dari Turki sama di Indonesia? Dingin, Jo. Enggak, bukan dingin. Di Indonesia udah nggak ada aku, kalau di Turki sekarang ada aku. Garingnya. Assalamualaikum, Mama, Papa, Tante Linda, Tante Emma, Tante Eti, semua, Pak Erik. Semoga kalian juga bisa datang ke sini ya. Amin. Kami semua.
Udah? Oke. Come here, Atso, come here. Trip. Nobody take it, okay, here, come on, yes, please, Atso, okay, here, ice cream, yes, please, Marimuro, yes, Turkish ice cream, okay, Atso, here, come on. Okay, terima kasih, bye-bye. Napoli. Hey, what happened? Sorry, okay, this is your ice cream. Atso, take it. No, Atso, what are you doing? Hey, come on, take it, my friend. Okay. Ngejokes guys, ngejokes guys. Yes. Okay. Where do you come from? Ngejokes cok. Indonesia or Malaysia? Indonesia. First time Turkey? Yes. First You will time. do it. Okay, wait, Atso. You say campur. Okay. Mari Muro, mari sini ice cream. Okay, terima kasih Atso. Bye-bye. Okay, no, Atso. Wait. Okay, Atso, wait. Coming your ice cream. Ngejokes cok. Because you say campur. Ice cream, mari Muro, mari sini. Okay, take it Atso here. Terima kasih. No. Okay, take it try again. Alsalan, take it. Okay, get your ice cream. Oh, hey, come on. Yes. Open your mask, please, Atso. My name is Hakan. Hi, my name is Aksan. Atso, try please. Come on. Yeah. High five. Yes. Okay. Come, brother. You turn now.